kata ihtifal, merayakan atau perayaan, itu sebetulnya kalimat itu yang membuat umat Islam saling membenci, merayakan Maulid. Jadi yang paling pas kalimat merayakan atau ihtifal itu buang. Artinya kita tidak merayakan kelahiran Nabi, tidak. Kita pada bulan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Kita seperti biasa mengkaji kehidupan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, karena di dalam kehidupan para sahabat Nabi bersama Nabi alaihi salatu wasallam adalah contoh. Kita bisa mencontoh, kita bisa meniru, dan kita bisa menjiplakkan kehidupan kita dengan mereka. Di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mempunyai atau memiliki qudwah hasanah, qudwah yang baik, panutan yang baik adalah sahabat yang bernama Abdullah ibn Hudzaifah as-Suhami. Abdullah ibn Hudzaifah as-Suhami. Di jelang akhir kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasallam, Rasulullah menyebarkan surat ke hampir semua negara-negara tetangga. Hampir semua negara-negara kafir pada saat itu dikirim surat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti negara Persia, negara Romawi, negara Yaman, negara-negara di sekitar Arab dikirim surat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara sahabat yang mendapat bagian untuk menyampaikan surat Rasulullah alaihi salatu wasallam ke negara-negara tersebut adalah sahabat yang bernama Abdullah ibn Hudzaifah as-Suhami. Itu beliau dikirim oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat Rasulullah ke Persia, ke Furs. Berangkatlah Abdullah ibn Hudzaifah as-Suhami ke negeri Persia. Setibanya di sana, setelah beberapa bulan tiba di Persia dan diterima oleh para pengawal raja. Kemudian suratnya diminta untuk disampaikan kepada raja, tapi Abdullah ibn Hudzaifah dengan sangat tegas berkata, "Wallahi inni lan ukhalifa amra Rasulillah alaihi salatu wasallam." Demi Allah, saya tidak akan menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena saya diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan pada raja kalian. Jadi jangan harap kalian bisa menerima atau bisa terima surat ini selain raja kalian. Itu prinsip dari Abdullah ibn Hudzaifah as-Suhami, dan seperti itulah prinsip para sahabat secara umum. Sehingga pada akhirnya diberilah Abdullah izin untuk menghadap raja langsung. Setelah tiba di hadapan raja, di singgasananya dengan kemewahan duniawinya, disampaikanlah surat Rasulullah SAW kepada raja. Kemudian raja panggil mutarjim yang bisa membaca dan menterjemah surat tersebut. Akhirnya setelah menghadap mutarjim atau penterjemah itu, diberikan surat dan diperintahkan untuk dibaca. Begitu dibuka, langsung tulisan pertama, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah alaihi salatu wasallam ila azimi Kisra. Sampai di situ diambil oleh raja langsung di surat Nabi alaihi salatu wasallam yang ada di tangan mutarjimnya, langsung diambil. Tidak diselesaikan isi suratnya,
langsung diambil oleh Raja Kisra. Kaisar pada saat itu diambil dan disobek-sobek dengan sangat menghina surat tersebut. Dia berkata, apakah dia pantas mengirim surat seperti ini? Wa huwa abdi, itu adalah hambaku, kata Kaisar. Artinya Nabi Muhammad SAW dianggap hamba sahaya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Hudzafah As-Suhami pulang, yang misi dan perintah Nabi sudah dilaksanakan, pulanglah beliau ke Madinah dan tidak terkejar. Walaupun oleh raja disuruh kejar setelah beberapa saat kemudian, tapi Abdullah sudah hilang, sudah tidak terkejar lagi. Kemudian Raja Furs atau Kaisar mengirim surat ke bawahannya atau raja bawahan di negeri Yaman. Nama rajanya pada saat itu adalah Bazan. Raja Bazan di Yaman, raja bawahan dari negeri Persia. Setibanya setelah pulang beberapa bulan, sampailah Abdullah bin Hudzafah ke Madinah dan menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang terjadi, bahwa surat Rasulullah SAW disobek oleh raja Persia, oleh Kaisar. Rasulullah SAW bersabda, "Mazzakallahu mulkahu kama mazzaqa risalati." Kerajaannya akan dicabik-cabik oleh Allah sebagaimana rajanya telah menyobek suratku. Dan biasalah keluar Abdullah bin Hudzafah keluar seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Akhirnya surat yang dari Raja Persia tibalah di negeri Yaman kepada Raja Badan, dan Raja Badan mengirim 2 orang terpilihnya untuk menghadap Rasulullah SAW, menyampaikan pesan dari Raja Persia tadi, dari Kaisar. Setibanya di Madinah, menyampaikan pesan. 2 utusan itu menyampaikan pesan dari Raja Badan yang dipesan oleh Raja Persia atau Kaisar. Rasulullah diberi 2 pilihan. 1, diajak untuk masuk Kristen, masuk kepada agama mereka, yaitu agama tunduk kepada Raja Persia yang tidak ada agamanya itu. Kemudian yang pilihan kedua, dan pilihan pertama ini kalau tunduk kepada Raja Persia, kepada Kaisar, akan diberikan kedudukan dan posisi yang mewah. Kemudian kalau tidak, maka akan diperangi dari Persia langsung. Kemudian 2 utusan Rasulullah SAW tetap memilih, tetap tidak ada pilihan bagi Rasulullah. Rasulullah tetap pada menyebarkan agama Islam. Rasulullah tetap menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak memilih kedudukan atau kerajaan. Akhirnya 2 utusan itu berinisiatif setelah minta izin pulang dan menyampaikan kalimat yang nadanya ancaman kepada Nabi SAW. Perkataan ini, kejadian ini akan kami sampaikan kepada Kaisar. Maka Rasulullah pada saat itu SAW bersabda, kalian tidak akan pernah ketemu lagi dengan Kaisar kalian. Karena dalam beberapa hari ini akan dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu yang bernama Sirawih. Itu sabda Nabi SAW. Jadi kalian tidak akan pernah bertemu dengan Kaisar lagi, karena akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Karena ada insiden
Kemudian pulanglah mereka berdua ke negeri Yaman dan menyampaikan hal tersebut kepada Raja Badan sebelum dua orang yang dikirim ke Madinah itu keluar. Tiba-tiba ada surat dari Kaisar, dari Persia. Surat itu berisi berita duka bahwa Kaisar telah meninggal dunia dibunuh oleh anaknya sendiri. Artinya berita atau hadis atau khabar yang disampaikan Nabi SAW begitu selesai disampaikan oleh dua utusan Badan kepada Badan, datanglah surat itu. Artinya bersamaan, sesuai persis sama dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Seketika itu pula Raja Badan Islam dan langsung bersyahadat walaupun tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan hampir semua masyarakat dan rakyat Yaman masuk Islam dengan Islamnya Raja Badan tersebut. Sehingga negeri Yaman pada saat itu menjadi negeri Islam, menjadi negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan membuang sejauh-jauhnya keberadaan atau hubungan dengan negeri Persia yang sebelumnya. Sehingga hubungannya dengan Rasulullah SAW. Datanglah banyak rombongan datang ke Madinah, banyak orang yang disebut dengan tamu dari negeri Yaman. Sering, banyak sekali rombongan-rombongan datang ke Madinah untuk mempelajari dan memperdalam ajaran agama kepada Nabi SAW, langsung menimba ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan sejak itu pula negeri Yaman menjadi negeri yang mayoritas rakyatnya adalah ahli ilmu. Sehingga kata Nabi, sabda Nabi SAW, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Jadi iman itu di Yaman dan hikmah juga di Yaman. Artinya orang-orang Yaman, orang-orang yang kuat keimanannya dan juga banyak orang-orang Yaman yang memiliki hikmah, artinya memiliki ilmu, berilmu tinggi. Ya, banyak orang-orang Yaman yang ahli ilmu. Itu diantara kisah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa dalam keadaan seperti apapun kita tetap harus memperjuangkan, kita tetap harus menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ke seluruh yang ada. Seperti Rasulullah SAW sudah dalam keadaan situasi seperti apapun tetap menyampaikan, termasuk dengan beberapa cara, metode yang harus disesuaikan dengan keadaan, karena Nabi pada saat itu ya tidak datang sendiri ke Romawi, ke Persia, tapi kirim surat. Itu termasuk metode penyampaian atau metode dakwah Nabi SAW. Kalau sekarang mungkin bisa dengan tulisan atau dengan menyampaikan lewat mimbar media, atau menyampaikan dengan hal-hal lain, dengan perilaku juga termasuk dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang penting dalam hal ini kita harus hati-hati karena ada banyak kalimat-kalimat yang diselundupkan, banyak istilah-istilah yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup kita, sehingga menjadi alat yang memecah belah umat Islam, sehingga menjadi alat yang bisa menjadikan umat Islam saling membenci, saling membelakangi, saling bertikai. Itu yang perlu kita waspadai. Contohnya seperti mumpung kita berada di bulan Maulid,
kata kalimat, satu kalimat hanya. Itu kata ihtifal, merayakan atau perayaan. Itu sebetulnya kalimat itu yang membuat umat Islam saling membenci, merayakan maulid. Jadi yang paling pas kalimat merayakan atau ihtifal itu buang. Artinya kita tidak merayakan kelahiran Nabi, tidak. Kita pada bulan Maulid, mumpung ada di bulan kelahiran Nabi alaihissalam, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Nabi alaihissalam dengan bersalawat, dengan berjanjian, dengan cara apa saja. Nah, kalau kalimat ihtifal itu masih ada, jadi ada orang yang merayakan Maulid, terus yang satunya bilang itu salah. Kemudian yang satunya mengatakan itu wajib, yang satunya, sehingga kalimat itu yang sebetulnya yang menjadi kontroversi, yang membuat orang Islam saling bertikai, saling membenci. Nah, coba kita menghadapi dengan ilmiah, dengan mengkaji nas-nas yang ada, dan buanglah kalimat-kalimat yang membawa kontroversi. Itu insya Allah kita umat Islam akan saling berhusnudzan, menjadi umat Islam yang tidak saling menghujat. Kalau kalimat-kalimat seperti itu, kalimat perayaan, merayakan, kalimat wahabi, kalimat itu hanya semua itu alat untuk memecah belah umat Islam, untuk menjadikan umat Islam saling mencurigai, saling bertikai, saling berebut keadaan, berebut posisi, dan lain sebagainya. Jadi kita umat Islam mestinya harus jeli. Kira-kira kalimat apa yang, istilah apa yang membuat kita umat Islam tidak pernah bersatu, atau bahkan saling hujat, saling bertengkar, saling bertikai. Jadi kadang-kadang kalimat itu, sehingga kalau difahami oleh orang-orang yang tidak berilmu, maka akan menjadi alat untuk mengadu domba, atau untuk menjadikan umat Islam tidak berhusnudzan satu sama lain. Itu yang bisa kita ambil dari kisah atau sejarah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Hudzafah as-Suhami. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.